Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ikatan sakral antara dua individu yang disahkan secara hukum, agama, dan sosial. Dalam pernikahan, dua orang berkomitmen untuk hidup bersama, saling mendukung, dan membangun kehidupan yang harmonis. Pernikahan bukan hanya penyatuan dua jiwa, tetapi juga penyatuan dua keluarga dengan latar belakang dan tradisi yang mungkin berbeda. Selain itu, pernikahan menjadi wujud nyata dari cinta dan kasih sayang yang dibangun di atas kepercayaan dan pengertian bersama. Dalam banyak budaya, pernikahan juga memiliki nilai simbolis yang mendalam, merepresentasikan awal kehidupan baru dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga kontribusi terhadap stabilitas sosial dan pengembangan komunitas. Makna pernikahan. Pernikahan memiliki makna yang mendalam, baik secara emosional, spiritual, maupun sosial. Secara emosional, pernikahan menjadi tempat berbagi kasih sayang, dukungan, dan kebahagiaan. Secara spiritual, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah dan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, dalam konteks sosial, pernikahan mempererat hubungan antara dua keluarga dan menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat yang kuat. Persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan adalah tahap penting yang menentukan kelancaran acara dan kehidupan setelahnya. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipersiapkan. 1. Komunikasi dan komitmen. Pasangan harus mendiskusikan visi, misi, dan harapan dalam pernikahan. 2. Pendidikan pranikah. Mengikuti kursus atau konseling pranikah untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan rumah tangga. 3. Anggaran dan keuangan. Menyusun anggaran untuk acara pernikahan dan rencana keuangan jangka panjang. 4. Acara pernikahan. Memilih konsep, lokasi, undangan, dan vendor yang sesuai. 5. Dokumen dan legalitas. Mengurus dokumen pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjalanan dalam pernikahan. Setelah pernikahan, perjalanan kehidupan bersama dimulai. Pasangan akan menghadapi berbagai dinamika, mulai dari kebahagiaan hingga tantangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keharmonisan pernikahan antara lain. Komunikasi yang efektif. Mendengarkan dan berbicara dengan jujur serta penuh empati. Kerjasama dan kompromi. Mencari solusi bersama dalam menghadapi perbedaan. Pembagian peran. Menentukan tanggung jawab dalam rumah tangga secara adil. Waktu berkualitas. Meluangkan waktu untuk mempererat hubungan. Pengembangan diri dan pasangan. Mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional masing-masing. Syarat-syarat nikah secara hukum. Dalam hukum pernikahan yang berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat beberapa syarat administratif dan legal yang harus dipenuhi, di antaranya. 1. Usia minimal. Calon mempelai harus telah mencapai usia minimal pernikahan yang ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia, usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. 2. Persetujuan kedua belah pihak. Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan bebas dan tulus dari kedua calon mempelai tanpa paksaan. 3. Surat-surat resmi. Melengkapi dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat keterangan belum menikah. 4. Pemberitahuan ke kantor urusan agama, KUA, atau catatan sipil. Memberitahukan rencana pernikahan kepada pihak berwenang minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan. 5. Adanya wali nikah. Untuk calon mempelai wanita, kehadiran wali nikah sangat penting dalam prosesi akad nikah. Syarat-syarat nikah secara agama. Dalam perspektif agama, terutama Islam, pernikahan juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. 1. Calon suami dan istri yang sah. Kedua calon mempelai harus berstatus halal untuk dinikahi. 2. Adanya wali nikah. Wali yang sah sesuai ketentuan syariat Islam, biasanya ayah kandung dari mempelai wanita. 3. Saksi nikah. Dihadiri oleh minimal 2 orang saksi pria yang memenuhi syarat adil dan balik. 4. Ijab dan kabul. Pernyataan ijab, penyerahan, dari wali mempelai wanita dan kabul, penerimaan, dari mempelai pria harus jelas dan dipahami. 5. Mas kawin. Mahar pemberian mahar sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan kepada mempelai wanita.
Hukum nikah dalam Islam. Dalam Islam, hukum nikah bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. Ada 5 kategori hukum nikah dalam Islam. 1. Wajib. Nikah menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara fisik dan finansial serta khawatir terjerumus ke dalam perbuatan maksiat jika tidak menikah. 2. Sunnah. Disarankan bagi mereka yang telah siap lahir dan batin tetapi tidak berada dalam keadaan mendesak untuk menikah. 3. Mubah. Menikah diperbolehkan tetapi tidak ada keharusan atau dorongan kuat untuk melakukannya. 4. Makruh. Dihindari jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan, seperti memberikan nafkah atau memperlakukan pasangan dengan baik. 5. Haram. Menikah menjadi haram jika niatnya adalah untuk menyakiti pasangan atau jika seseorang tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban pernikahan dengan baik. Hukum nikah dalam peraturan negara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum nikah diatur dalam undang-undang untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hak-hak individu. Beberapa ketentuan hukum pernikahan meliputi 1. Syarat sah pernikahan, meliputi usia minimal, persetujuan kedua belah pihak, dan kelengkapan dokumen resmi. 2. Pencatatan pernikahan. Pernikahan harus dicatat di lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama, KUA, atau catatan sipil. 3. Hak dan kewajiban suami istri, termasuk hak nafkah, perlindungan, dan kerjasama dalam membangun rumah tangga. 4. Pencegahan pernikahan ilegal, melarang praktik pernikahan di bawah umur, poligami tanpa izin, atau pernikahan tanpa pencatatan hukum. Konsekuensi hukum pernikahan. Pernikahan yang sah membawa berbagai konsekuensi hukum, seperti status hukum anak. Anak yang lahir dalam pernikahan sah memiliki hak yang dilindungi hukum. Hak waris. Suami, istri, dan anak memiliki hak waris yang diakui. Tanggung jawab finansial. Suami berkewajiban memberikan nafkah, sementara istri mendukung pengelolaan rumah tangga. Penyebab gagalnya status pernikahan. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang sering menjadi alasan kegagalan dalam pernikahan. 1. Komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur sering menjadi akar permasalahan dalam pernikahan. Ketidakmampuan menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut. 2. Ketidaksetiaan. Perselingkuhan. Perselingkuhan adalah salah satu penyebab utama hancurnya kepercayaan dalam pernikahan. Ketika salah satu pasangan tidak setia, hubungan menjadi rapuh dan sulit dipulihkan. 3. Masalah finansial. Ketidaksepahaman dalam mengelola keuangan seringkali menimbulkan konflik. Perbedaan gaya hidup, hutang yang menumpuk, atau kurangnya transparansi dalam keuangan dapat memperburuk hubungan. 4. Kurangnya waktu berkualitas. Kesibukan kerja atau aktivitas lain yang berlebihan dapat mengurangi waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Akibatnya, hubungan menjadi renggang dan minim kedekatan emosional. 5. Perbedaan nilai dan tujuan hidup. Ketidaksepahaman tentang prinsip hidup, tujuan jangka panjang, atau cara mendidik anak bisa menjadi sumber konflik yang sulit diselesaikan. 6. Campur tangan pihak ketiga. Terlalu banyaknya keterlibatan keluarga atau teman dalam urusan rumah tangga seringkali memperumit situasi. Batasan yang tidak jelas bisa mengganggu kestabilan hubungan. 7. Masalah emosional dan psikologis. Gangguan emosional seperti temperamen yang buruk, kecemasan berlebihan, atau depresi yang tidak ditangani dapat merusak keharmonisan pernikahan. 8. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kekerasan fisik, verbal, atau emosional adalah alasan serius yang membuat banyak pasangan memilih mengakhiri pernikahan. Cara mencegah dan mengatasi kegagalan pernikahan. Untuk menjaga pernikahan tetap harmonis dan langgeng, diperlukan upaya dari kedua belah pihak. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Meningkatkan komunikasi. Biasakan untuk mendengarkan pasangan dengan empati dan menyampaikan perasaan dengan jujur. Menjaga kepercayaan. Bersikap setia dan terbuka dalam segala hal. Mengelola keuangan bersama.
Buat perencanaan keuangan yang transparan dan realistis. Meluangkan waktu berkualitas. Prioritaskan waktu bersama meski di tengah kesibukan. Mencari solusi bersama. Hadapi perbedaan dengan sikap kompromi dan saling menghargai. Menjaga batasan dengan pihak ketiga. Sepakati batas keterlibatan keluarga dan teman dalam urusan rumah tangga. Mendukung kesehatan mental. Saling mendukung dalam mengatasi masalah emosional dan mencari bantuan profesional jika diperlukan.